Salam sejahtera bagi kita sekalian dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Selasa 30 Agustus 2022, kita bersyukur boleh ada di hari ini dengan tubuh yang diberkati, dibangunkan dan dipersiapkan untuk beraktivitas dan mengawalinya lewat program ibadah suara Fajar Sion saat ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena itu, mengawali ibadah ini, mari kita memuji Tuhan. NNBT nomor 7, mari puji Tuhan Yesus. Dan apa yang selanjutnya, mari puji Tuhan Yesus, Dialah juru selamat dunia. Mari sembah sujud padanya, Dialah Raja dunia. Berita keselamatan harus kita sebarkan agar banyak orang tahu dan mau datang kepadanya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ya Allah kami, Allah Bapa yang kekal, yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami sembah, muliakan, imani. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang dalam perantaraan Roh Kudus kami boleh menikmati segala berkat kekuatan, kemampuan dan kesehatan. Itu pun yang sudah kami alami nikmati ketika hari ini kami boleh dibangunkan dan kami boleh menikmati akan pertolongan Tuhan. Sepanjang malam telah kami lewati lewat peristirahatan tidur kami, dan saat ini pun kami dipersiapkan untuk melanjutkan segala tugas kerja tanggung jawab kami yang kami awali dalam satu persekutuan yang beribadah lewat ibadah suara Fajar Sion. Maka kami yang mengikuti ibadah ini lewat tuntunan doa gereja, lewat siaran langsung live streaming di akun Facebook multimedia Gemim Sion, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya semua yang kami alami dan nikmati adalah karena kasih karunia dan damai sejahtera yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami semua pun secara khusus dipersiapkan untuk masuk dalam pelayanan firman-Mu. Kami mendengar dengan segala baik, mengerti dan memahaminya, sehingga dengan mudah kami dapat menyatakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Lihat dan tilik keberadaan kehidupan kami semua, ya Tuhan. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami yang dinyatakan, dalam kesalahan dan dosa, ampunilah kami, layakkanlah kami untuk tetap menikmati anugerah pengampunan-Mu, dan dalam pertobatan yang sungguh kami akan kembali ke jalan yang benar untuk memuliakan Tuhan di dalam segala perbuatan-perbuatan kami. Maka kami siap untuk masuk dalam pelayanan firman-Mu, dan dalam keseluruhan awal pertengahan
berakhirnya ibadah ini kami tetap alaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di hari ini, Ibrani pasal 13, Ibrani pasal 13 ayat 20. Ibrani pasal 13 ayat 20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat 20 sudah kita baca, dengarkan bersama. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan khotbah di saat ini, mari kita sejenak ada dalam pengakuan iman. Pengakuan iman selaku orang-orang yang percaya di segala abad dan tempat. Pengakuan iman Kristen dalam rumusan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan secara bersama, kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara-saudara yang kekasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah saat ini kita merenungkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab Ibrani pasal 13 ayat 20 yang sudah kita baca dengarkan bersama tadi dalam satu tema perenungan, Allah damai sejahtera. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ketika ucapan salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus keluar dari mulut bibir kita, maka minimal kita sebagai orang yang menyampaikannya dan juga mereka yang menerima atau mendengar salam tersebut pasti akan merasa damai. Secara pribadi akan mengalami ketenangan yang sungguh mendalam karena menikmati akan salam yang dari Tuhan. Sedangkan ketika setiap hari mendapatkan ucapan selamat pagi,
atau siang, atau sore, atau malam, orang sangat senang, luar biasa. Apalagi ini terkait iman percaya kita dalam salam kasih damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu kita akan semakin bersemangat dalam kesukacitaan, damai dan sejahtera dari Tuhan. Dari salam ini, dengan beroleh kedamaian dan kesejahteraan dari Tuhan Yesus, maka tentu hal ini bersifat tetap, bersifat kekal sampai selama-lamanya. Ini bukan damai sejahtera dari dunia yang hanya bersifat sementara atau hanya berlaku di waktu-waktu tertentu. Kesaksian Injil Yohanes pasal 14 ayat 27, kita dapat membaca bagaimana damai sejahtera ditinggalkan atau diberikan Tuhan Yesus bagi kita, setiap orang yang percaya. Dalam damai sejahtera yang dari Tuhan inilah yang tentunya juga mendasari penulis surat Ibrani. Biarlah damai sejahtera ini berlaku juga bagi umat Tuhan. Dan ketika ini diberlakukan, tentu dinyatakan lewat Sang Gembala Agung. Dalam bacaan kita saat ini, Sang Gembala Agung yaitu Yesus Tuhan, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa saudara dan saya, kita semua, kembali dari antara orang mati. Hal ini tentu menguatkan umat Tuhan yang dalam latar belakang bacaan Ibrani pasal 13, mereka mengalami yang namanya penindasan pada waktu itu, penderitaan, bahkan penganiayaan. Ini menjadi penguatan bagi umat Tuhan. Dapat kita baca pada Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 34, ketika mereka mengalami berbagai penganiayaan yang sekalipun mereka menderita, bahkan sampai mengalami kematian, maka di dalamnya mereka tidak akan takut dan khawatir, karena ada jaminan kehidupan yang kekal yang akan mereka nikmati. Tentu kehidupan yang kekal akan dimiliki oleh setiap orang yang percaya, baik sejak zaman lampau, zaman sekarang, bahkan sampai kapanpun, sampai Tuhan datang kembali. Nah, inilah yang menjadi bagian penulis surat Ibrani yang sama sekali tidak menginginkan umat Tuhan waktu itu, orang-orang Ibrani, disesatkan dengan ajaran-ajaran yang palsu, yang kemudian dalam kesesatan mereka akan kehilangan jaminan hidup yang kekal, kehilangan keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan. Bagi penulis, keselamatan orang yang percaya, orang-orang Ibrani, adalah di atas segala-galanya. Keselamatan yang bukan didapat karena melakukan perbuatan baik seperti yang dinyatakan lewat hukum Taurat, tetapi dalam penggenapan yang sempurna yang diterima lewat darah perjanjian kekal dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Sebagai pribadi, keluarga Kristen dewasa ini, maka ini menjadi hal yang penting untuk kita saling mengingatkan, saling menasihati kepada suami atau istri, anak-anak, saudara-saudara kita,
tentang Yesus Kristus Tuhan sebagai gembala yang agung, yang tentu dalam kesetiaannya menjaga kita selaku kawanan domba yang dikasihi, akan tetap terpatri dalam hati iman percaya yang sungguh kepadanya. Karena belajar dari umat Tuhan orang-orang Ibrani ternyata juga didapati sekarang ini. Ada orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya meninggalkan imannya hanya karena salah mendengarkan ajaran tentang Yesus, yang tentunya yang menyampaikan ajaran yang salah itu adalah orang-orang yang membenci Yesus Tuhan, bahkan membenci kita orang-orang Kristen dengan anggapan atau praduga yang salah. Ada juga yang meninggalkan keyakinan imannya hanya oleh karena lewat perkawinan, harta, jabatan, dan lain sebagainya. Nah, karena itu lewat situasi yang ada, tentu kita, saudara dan saya sebagai gereja Tuhan terpanggil untuk sekali lagi saling menasihati, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, agar supaya tetap memiliki iman yang kuat, tidak memiliki keraguan-raguan bahwa keselamatan yang sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan itu berlaku untuk selama-lamanya. Mari kita terus berpaut pada darah perjanjian kekal Yesus Kristus Tuhan, yang tentunya hal-hal ini ketika kita menjadi alat kesaksian bagi siapa saja, itu akan diberlakukan minimal dengan kita mempraktekkan sebagaimana disampaikan pada awal khutbah ini tentang damai sejahtera. Dalam salam yang disampaikan, mari kita membiasakan diri untuk ketika bertemu satu dengan yang lainnya, kita memberikan salam damai sejahtera Tuhan Yesus berlaku bagi saudara, bagi kita semua dimanapun kita pergi dan berada. Dengan kita saling mendahului dalam memberi salam, maka tentu hal itu dikenan, diberkati oleh Tuhan. Roma pasal 12 ayat 10, di situ dituliskan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat atau memberi salam, sehingga kekuatan iman setiap orang yang percaya itu terus terpelihara, yang diawali dalam hal yang praktis memberikan ucapan salam damai sejahtera dalam kehidupan kita yang kita jalani, yang tentu dalam waktu Tuhan yang dikaruniakan bagi kita hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah dalam kebenaran firman Tuhan ini tetap memberkati kita sekalian untuk hidup menurut kehendak Tuhan, tidak akan pernah meninggalkan Yesus, dan biarlah ini menjadi bekal dalam kelanjutan kehidupan kita hari ini, esok, bahkan sampai Tuhan datang kembali. Amin.